Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Good Morning Jesus. Pada pagi hari ini saudara, mari kita semua mau sisihkan waktu selama 1 jam kurang lebihnya untuk boleh bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus. Mendekatkan relasi kita, mendekatkan kita kepada Tuhan, agar kita boleh semakin kuat, semakin berakar dalam Dia, dan hati kita boleh diubahkan, dibentuk sesuai dengan karakter Kristus yang selalu percaya pada kehendak Bapa. Mari saudara, kita mau tenangkan hati saat ini. Kita mau pejamkan mata. Kita mau bayangkan Tuhan Yesus boleh ada di hadapan kita, menyambut kita dengan senyuman yang hangat dan penuh cinta. Dengan sorot matanya yang penuh kasih, Yesus boleh menatap kita, memeluk kita, dan Dia boleh berkata, "Aku merindukanmu, anakku." Mari kita awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur kalau Engkau mendampingi setiap hidup kami. Setiap momen yang kami lalui dalam kehidupan kami, baik momen yang menyenangkan maupun yang tidak, semuanya Engkau izinkan untuk kami alami dengan satu tujuan, supaya kami semakin dimurnikan, karakter kami semakin ditajamkan dan diubah agar serupa dengan Engkau, agar kami boleh belajar untuk lebih menggantungkan harapan kami kepadamu, agar kami belajar bersandar kepadamu, agar kami boleh belajar menaruh hidup kami dalam kepercayaan penuh kepadamu, percaya penuh pada setiap firman-Mu yang selalu Engkau genapi di dalam hidup kami, yang selalu relevan sampai detik ini dan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Karena firman-Mu lah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di hidup kami. Dan ini kami Tuhan, kami mau katakan dari hati kami bahwa kekuatan kami dalam hidup kami, dalam jiwa kami, hanya berasal dari Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau penuhkan hatiku. Oh benar Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami katakan kekuatan kami ada di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku. Amin Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan segenap hati Tuhan Yesus, kami katakan kekuatan kami di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Mustahil bagimu. Sekali lagi Tuhan, kami katakan kekuatan kami di dalam Engkau.
kekuatan di hidupku. Hanya kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Karena Engkau meneguhkan hati setiap kami. Kau teguhkan hatiku. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sungguh kami percaya bukan karena melihat Tuhan. Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, karena firman-Mu yang selalu Kau genapi. Firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya dengan sepenuh hati. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Dengan kesungguhan hati Tuhan kami katakan kepercayaan kami. Bukan karena melihat tanda Bukan Tuhan, karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi. Firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terus kamu katakan, Tuhan kami percaya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Amin Tuhan Yesus. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah bagi hidup kami. Firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh firman-Mu kekal bagi kami, tiada pernah berubah, selalu digenapi, memberikan kekal.
yang selalu menerangi langkah kami. Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tidak pernah kami merasa ragu Tuhan akan firman-Mu yang telah Engkau janjikan, Engkau perkatakan, dan selalu Engkau tepati, Engkau genapi dalam hidup kami, yang membuat kami semakin yakin akan Engkau, semakin yakin bahwa firman-Mu lah yang kami perlukan, yang menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami, yang buat kami semakin tidak akan pernah ragu untuk mempercayakan hidup kami kepadamu. Sebab Engkau Bapa kami yang sempurna, Engkau Bapa kami yang setia. Oleh karena firman-Mu nyata pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Ku berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut bertelut Tuhan, setiap lutut bertelut untuk menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, dan semua lidah mengaku, semua lidah mengaku Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berkuasa, dan kami percaya, ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. perbuatan-Mu sungguh ajaib buat kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Amin. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna, tiada yang mustahil bagi-Mu. Padamu ku percaya. Terus Tuhan kamu berkatakan kepercayaan kami bahwa firman boleh menjadi pelita buat kami, terang bagi jalan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau katakan, Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Ku berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan, semua lidah mengaku
percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu, hanya padamu Tuhan. padamu ku percaya. Terus kami berkatakan, Tuhan, kami tekun lutut menyembah Engkau. Terus kami berkatakan, Tuhan, kami tekun lutut kami, Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Dengan lidah kami mengaku bahwa Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Sekali lagi Tuhan, kami katakan dengan penuh iman. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Semua lidah akan mengaku. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatanmu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Sungguh tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Amin Tuhan. Padamu ku percaya. Hanya padamu. Percaya, ku berserah kepadamu. Kepada firman-Mu yang menjadi pelita, menjadi terang bagi hidupku. Yang selalu ku perlukan, yang selalu ku rindukan, hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segalanya, termasuk membentuk diriku, membentuk hatiku, agar semakin serupa denganmu, semakin rindu akan Engkau dalam setiap kehidupanku. Dalam kata-kata firman-Mu. Terima kasih Yesus. Firman-Mu Tuhan boleh berkata kepada kami semuanya, datanglah kepadaku siapa saja yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman itulah yang kami pegang Tuhan.
Dan firman itulah yang kami percayai seumur hidup kami. Kami tidak perlu tanda untuk menyadari bahwa Engkau ada selalu beserta kami. Karena firman-Mu itu sudah cukup menjadi bukti buat kami, Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah pergi, selalu mendampingi kami, Tuhan. Termasuk saat kami harus menghadapi kondisi di mana kami nggak punya dasar untuk berharap. Namun Engkau selalu membangkitkan iman kami, memberi kami kekuatan, memberikan kami harapan. Dan karena itulah Tuhan, kami juga bisa senantiasa percaya dan berharap kepadamu. Senantiasa melakukan apa yang Engkau mau, Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi pegangan kami. Dan Engkaulah segala-galanya buat kami, Tuhan. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Ku perlu Kau, Tuhan, di setiap detik hidupku, melahan dalam kebenaran-Mu. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Ku perlu Kau, Tuhan, di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Sungguh di dalam Engkau, Tuhan, kemenangan kami. Kami mau katakan sekali lagi, Tuhan, bahwa Engkau adalah segalanya buat kami. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Ku perlu Kau, Tuhan, di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Terus damai Tuhan, kami mau katakan terus. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Ku perlu Kau, Tuhan, di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan
setia kemenanganku. Hanyalah di dalam-Mu. Ku mau berharap Tuhan, Tetap berharap ku mau percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia kemenanganku. Hanyalah di dalam-Mu. terus kau berharap kepadamu Tuhan. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia kemenanganku. Hanyalah di dalam-Mu. Kau yang janji setia kepada kami Tuhan. Kau yang berjanji selalu setia kemenanganku. Hanyalah di dalam-Mu. Kau yang berjanji selalu setia kemenanganku. Hanyalah di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan kemenangan kami. Hanya di dalam-Mu kami mampu terus berharap. Kami mampu terus percaya. Sebab karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, beri pengharapan, Percaya kepada-Mu, beri dasar setia, berharap, Kau yang beri dasar untuk percaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau yang setia, kesetiaan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu yang kami perlukan, yang kami rindukan. Sebab karena kesetiaan-Mu Tuhan, sebab karena cinta-Mu kepada kami, yang membangkitkan kerinduan kami, membangkitkan
rasa di mana kami benar-benar rindu untuk berselalu dekat dengan Engkau. Kami rindukan Engkau berdiam di dalam hati kami. Dan kami pun rindu berdiam di dalam hadirat-Mu. Merasakan jamahan untuk hati kami. Supaya hati kami boleh dilembutkan. Agar Engkau mudah membentuk hati kami Tuhan. Menjadi hati yang penuh kepercayaan. Penuh rasa taat kepadamu. Kami serahkan diri kami Tuhan saat ini. Kami serahkan hati kami dalam hadirat-Mu. Karena Engkau yang kami rindukan. Karena Engkau yang kami perlukan. Kami mau sembah Engkau Tuhan saat ini. Engkau yang selalu ku rindu, berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu, hanya Kau perlindunganku. Di dalam-Mu ku bersyukur, di dalam-Mu ku menyembah. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus pulihkanku. Sungguh Engkau kami rindukan Tuhan. Kami rindu berdiam di dalam Engkau. Engkau yang selalu ku rindu, Berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang kami perlukan. Engkau yang selalu ku perlu, Sebab hanya Kau perlindungan kami. hanya Kau perlindunganku. Di dalam-Mu ku bersyukur, di dalam-Mu ku menyembah. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus pulihkanku. Oh Roh Kudus, Roh Kudus Kau hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. percaya. Percaya kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus pulihkanku. Kau hadir di sini, Roh Kudus. Roh Kudus Kami percaya dengan penuh iman, kuasa-Mu nyata menjamah kami. jamalah setiap hati yang membeku. Dan kami percaya kuasa-Mu boleh bekerja. Percaya kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus pulihkanku. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja,
Kudus pulihkanku. Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Pulihkan kami Allah Roh Kudus. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus pulihkan. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus pulihkan kami. Roh Kudus Jamah kami. Urapilah kami. Allah Roh Kudus, bentuklah hati kami agar menjadi setia, agar menjadi taat dan percaya. Alamaya shikalamaya rawalaraya, shikalamara walabaramaya rawalabaramara walabayara maramara walabara maramara 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 maramara. Shikala wala bara 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 wala bara shikala bara 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 wala bara 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 shikala bara 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 Inna mana shikene Maria la makania. Iara la mana shikene makania la makania la para. Inna mana shikene. Inna mana shikene Maria. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan.
Ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, rasa tenang hati kami Tuhan. Ketika kami berada di dalam-Mu Tuhan, hanyalah ucapan syukur dan penyembahan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja melawat setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Biarlah Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan Engkau yang rindu Tuhan, untuk Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau rindukan untuk kami boleh mengerti Tuhan. Roh Kudus-Mu jamah setiap kami. Biarlah kami boleh membuka hati kami selebar-lebarnya. Untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh benar-benar menjadi kekuatan bagi kami. Boleh benar-benar mencelikkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini juga Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu tidak sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan, kami rindu dan kami boleh mendengar saat ini. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, sobat-sobat GMJ yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes. Pada pagi hari ini, Tuhan rindu untuk berbicara kepada setiap kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius, bacaan Injil hari ini. Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Bro Erik bisa dibacakan? Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, sobat-sobat GMJ. Pada ayat yang ke-8, ya toh, berkatalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ini teman-teman, tapi Yesus tidak akan memberikan tanda kepada mereka selain tanda Nabi Yunus. Mengapa kok Yesus tidak memberikan tanda lagi kepada mereka? Kita tahu sebelum kejadian ini Tuhan sudah menunjukkan banyak tanda-tandanya. Ya, tanda Tuhan menyembuhkan orang apa? Orang buta. Tuhan menyembuhkan orang bisu, orang tuli. Orang lumpuh dibuat berjalan. Menyembuhkan orang sakit kusta. Bahkan Yesus mengusir setan.
menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Bahkan Yesus pun juga membangkitkan orang mati. Jadi mau tanda apa lagi sebenarnya? Yesus tahu bahwa maksud mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ingin mencobai Tuhan. Bagaimanakah dengan setiap kita? Aku rasa kita nggak mungkin ya kita mencobai Tuhan mungkin ya. Orang Farisi meskipun diberikan tanda, ahli-ahli Taurat diberikan tanda, mereka tetap aja pasti akan tetap menolak Yesus. Karena mereka nggak percaya kepada Tuhan. Pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya teringat akan suatu cerita. Cerita ini mengenai seorang kaya. Mungkin dari beberapa kita pernah mendengarkan cerita ini. Ada seorang kaya, ya saking kayanya dia bisa mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Ya entah Yesus dinaikkan pesawat apa ya, hingga sampai ke rumahnya. Dan akhirnya Yesus sampai ke rumahnya dan orang ini sungguh bangga Yesus boleh datang ke rumahnya. Orang kaya ini rumahnya sungguh bagus sekali. Ya toh. Barang-barang di rumah itu semuanya barang-barang mewah, branded semua. Buatan luar negeri semua. Lantainya dari marmer, bahkan Tuhan Yesus ketika masuk ke dalam rumahnya, Tuhan Yesus pun sampai takut untuk mengotori lantainya. Lalu Yesus diajak keliling ke rumah itu. Ya bangga, sungguh bangga sekali orang kaya itu. Dan akhirnya apa? Yesus ditempatkan di kamar di lantai 2. Kamarnya luas banget. Lalu orang kaya itu bilang kepada Yesus, Yesus, saya kasih kunci. Engkau berkuasa atas seluruh kamar ini ya Tuhan. Engkau mau ngapain aja bebas Tuhan. Dan singkat cerita pada malam harinya, tiba-tiba pintu rumah orang kaya itu diketuk. Dok, dok, dok. Dari ketukan suaranya paling kecil, hingga sampai ketukan yang paling keras. Dok, 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 dok. Orang kaya itu bingung, siapa malam-malam ini datang ke rumahku. Lalu dia buka pintunya dan ternyata siapa yang di depan? Adalah si iblis. Si iblis datang ke rumahnya dan dia langsung masuk dan berkelahi dengan orang kaya itu. Tapi apa yang terjadi? Orang kaya itu karena orangnya kuat. Dia akhirnya bisa mengalahkan dan mengusir si iblis. Dengan kondisinya sampai babak belur. Dalam hatinya dia berpikir, Tuhan ada di atas. Dia tahu aku minta tolong. Tapi kenapa kok Tuhan tidak menolong? Nah, keesokan harinya hal yang sama terjadi. Pintu rumah orang itu diketuk lagi. Dan orang ini pun akhirnya membuka pintu dan ternyata iblis yang datang bukan hanya cuma 1, tetapi 3 iblis datang. Dan akhirnya berkelahi lagi sampai babak belur. Dari situ dia mulai capek. Kemarin datang 1 iblis, sekarang 3 iblis. Karena dia sudah gak tahan lagi dari kejadian itu. Lalu dia ketuk kamar Tuhan. Dengan tubuh yang babak belur dia bilang kepada Yesus, Yesus, saya undang kau ke sini untuk melindungi saya. Engkau tahu Tuhan, 2 malam berturut-turut saya berperang melawan iblis. Saya teriak panggil-panggil engkau, tetapi engkau tidak keluar kamar. Lalu apa yang terjadi? Yesus dengan sedih menjawab, anakku, ketika aku datang ke tempat ini, engkau ingat? Engkau memberikan aku kunci. Dan kau bilang kepada saya, Yesus, engkau boleh berkuasa atas kamar ini. Engkau tidak bilang, engkau berkuasa atas seluruh rumah ini, seluruh keluargaku. Jadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu gantian orang kaya itu yang menangis. Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus, dia ngomong, Yesus, ampuni saya. Hari ini juga Tuhan, Engkau yang penuh kuasa atas seluruh ruangan rumah ini. Engkau yang berkuasa penuh atas keluargaku.
Engkau yang berkuasa penuh atas pekerjaanku. Engkau yang berkuasa penuh atas hidupku ya Tuhan. Lalu malam yang ketiga, lagi-lagi pintu rumah orang itu diketuk. Tapi kali ini Yesus bilang kepada orang ini, duduk, tenanglah di sini. Saya yang akan buka pintunya. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Begitu pintu dibuka, tidak hanya 1 atau 3 iblis, tapi pasukan iblis datang di sana. Tetapi ketika pasukan iblis itu melihat Yesus, iblis langsung bilang, ups, salah kamar. Lalu Yesus menutup pintunya dan dengan bangga bilang kepada orang kaya itu, sing ada lawan, gitu ya. Jadi nggak ada lawannya Tuhan Yesus. Dari cerita ini dan juga dari bacaan Injil ini, apa relevansinya yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini? Apa yang Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita? Sebagai orang Kristiani, kita juga bisa jatuh dalam ketidakpercayaan. Mungkin kita enggak secara langsung menolak Tuhan, menyangkal Tuhan. Kita mungkin mengaku percaya, ya kita percaya. Tetapi pertanyaannya untuk setiap kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kita tahu yang menjadi kebenaran, tetapi kita tidak mengizinkan kebenaran itu mengubahkan hati kita. Berapa banyak dari kita hidup semau gue. Hidup masih menuruti hawa nafsu kita, ego kita. Tahukah mengapa orang Farisi tidak percaya kepada Yesus dan menuntut tanda? Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Tuhan Yesus. Kuncinya adalah satu, teman-teman. Di dalam Matius bab 15 ayat 18 sampai 19 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini menekankan betapa pentingnya untuk setiap kita mempunyai hati yang baik. Pentingnya untuk setiap kita menjaga hati, karena dari hatilah itu adalah sumber dari segala tindakan yang baik dan jahat. Jika hati dipenuhi dengan kebaikan, maka yang terpancar dari hidup kita adalah yang baik juga, dan begitu juga dengan sebaliknya. Oleh karena itu teman-teman, sobat-sobat GNC yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu untuk membentuk hatimu. Maukah kita semua dibentuk hatinya oleh Tuhan? Ada 3 hal yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti apa hati yang mau dibentuk oleh Tuhan? Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan yang pertama adalah hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Kita tahu mungkin saat ini Tuhan itu baik, tetapi apa nyatanya? Tetap khawatir, bahkan khawatir berlebihan. Kita tahu Tuhan berkuasa, tapi apa nyatanya? Tapi kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita bahkan berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada di mana? Mengapa Tuhan seakan-akan tidak bertindak seperti orang kaya tadi? Karena apa? Karena kita tidak sepenuhnya menyerahkan hidup kita. Kita tidak sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Permasalahan dan pergumulan boleh kita izinkan dalam hidup kita untuk melemahkan iman kita, untuk melemahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mulai meragukan kuasanya. Pada pagi hari ini, sungguhkah engkau percaya kepada Tuhan?
Ketika kita memutuskan untuk kita boleh percaya dan berharap penuh hanya kepada Tuhan, percayalah bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Bagaimanakah iman percaya kita boleh timbul? Percaya walau tidak melihat. Itulah iman kita. Dan iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mungkin kita tidak melihat. Kita tidak pada zaman Yesus. Kita tidak melihat Tuhan Yesus. Tapi kita boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pada pagi hari ini pun kita boleh bersyukur kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kita semakin percaya akan Tuhan. Amin. Dan tanda yang terbesar Tuhan sediakan kepada setiap kita itu tanda apa? Nabi Yunus. Itu berkata mengenai kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada setiap sahabat-sahabat yang dikasihinya. Itu adalah kita semua. Tidak ada pemimpin agama lain manapun yang mau mati untuk orang berdosa. Dan tidak ada pemimpin agama lain pun yang bangkit mengalahkan maut. Masihkah kita tidak mau percaya kepada Tuhan? Yang kedua, teman-teman, seperti apakah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan? Yaitu hati yang mau bertobat. Kita tahu harus mengampuni, tapi berapa banyak kita yang sulit untuk mengampuni? Berapa banyak kita yang merasa diri kita itu baik-baik saja dan tidak membutuhkan rahmat pengampunan? Bahkan kita sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, sehingga kita menghakimi orang lain. Sadarilah teman-teman, bahwa pertobatan itu adalah proses yang berlangsung terus-menerus dalam hidup kita. Proses untuk berbalik dari cara hidup yang salah. Nabi Yunus pun bertobat dari dulunya. Dia yang menolak perintah Allah kan, untuk memperingatkan orang Niniwe. Tapi akhirnya dia mengalami, dia ditelan oleh dijongkrakkan pergi ke laut dan ditelan oleh ikan yang besar. Dan akhirnya 3 hari 3 malam itu dia menyadari akan apa yang dia lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nabi Yunus bertobat. Begitu juga dengan orang-orang Niniwe. Orang Niniwe juga bertobat. Tahukah siapa orang-orang Niniwe itu? Orang-orang kafir. Musuh bangsa Israel. Yang dengan kejamnya menyiksa bangsa-bangsa. Tetapi apa? Ketika mereka mendengar pesan nubuat dari Nabi Yunus, mereka percaya. Dan akhirnya mereka kembali dari jalan hidup yang jahat. Mereka bertobat. Tidak ada dosa yang begitu besar bagi Tuhan yang tidak dapat diampuni. Asalkan kita orang berdosa dengan rendah hati sungguh mau mengakui kesalahan kita, Tuhan pasti akan mengampuni. Jadi, seperti apa hati yang mau dibentuk oleh Tuhan? Yang pertama tadi adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah hati yang mau bertobat. Yang ketiga, yang terakhir adalah hati yang selalu mau untuk mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita mengerti akan kebenaran, tapi kita menolak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak berani menanggung resiko dalam hidup kita. Kita tidak berani ambil resiko melayani karena takut apa? Takut akan konsekuensinya. Yang penting hidupku ini baik-baik saja cukup. Padahal apakah itu yang dirindukan oleh Tuhan? Kita adalah garam dan terang dunia. Seharusnya kita yang boleh menjadi saksi Kristus. Seperti orang Farisi yang takut akan kehilangan kuasa mereka, pamor mereka. Mungkin juga bagi kita yang sudah terjun di dalam pelayanan, mungkin kita sibuk dalam pelayanan. Kita melupakan relasi kita dengan Tuhan.
Nabi Yunus pun setelah dia menyadari, dia mau melangkah melakukan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan Ratu Sheba, ratu dari selatan. Ratu yang kafir juga. Tapi ada kerinduan yang Tuhan tanamkan dalam hatinya. Untuk dia boleh melihat hikmat Salomo. Hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan apa yang kita bisa pelajari? Meskipun jauh dia tetap melangkah. Untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari teman-teman. Ratu Sheba yang seorang kafir pun rindu untuk mendengar hikmat kebijaksanaan Salomo. Bagaimanakah dengan setiap kita? Mari saat ini kita mari mohon rahmat Tuhan. Agar kita tidak lagi menuntut tanda ilahi. Tapi mohon untuk Tuhan bentuk hati kita. Biarlah kita yang boleh menjadi tanda kehadiran Tuhan. Melalui sikap hidup kita. Dalam apa? Dalam setiap perkataan kita. Dalam setiap pergumulan, setiap perbuatan kita. Setiap perkataan kita. Biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari buka hatimu saat ini. Damai dimulai dari hati. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Inilah setiap kami ya Tuhan. Anak-anak yang sungguh Kau kasih Tuhan. Engkau yang terlebih rindu Tuhan. Untuk membentuk setiap kami Tuhan. Untuk menjadi kami anak-anak yang tidak gampangan Tuhan. Tapi untuk kami terus boleh bertumbuh Tuhan di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih-Mu Tuhan. Anak-anak yang boleh Kau pakai Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk Kau boleh bentuk kami Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan. Kami mau memperbaiki hidup kami Tuhan. Cara hidup kami yang salah di masa yang lalu Tuhan. Untuk kami boleh melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk kami boleh melangkah Tuhan di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kami Tuhan. Celikkan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan Tuhan. Untuk kami boleh berkata tidak Tuhan. Untuk setiap kelemahan kami. Untuk setiap keberdosaan kami Tuhan. Hawa nafsu kami Tuhan. Ego kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang kami selalu rindu, untuk kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Rindu untuk mencari kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami juga mau melangkah di dalam apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Menyatukan apa yang menjadi kehendak kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Itu yang Kau rindukan dalam hidup kami Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kau boleh ingatkan kami Tuhan. Begitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Engkau yang tidak ingin kami menjadi anak yang terhilang Tuhan. Tapi kami boleh menjadi anak yang berkemenangan di hati-Mu Tuhan. Amin. Mari ya Bapa, inilah setiap kami Tuhan. Anak yang Kau kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang zaman. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagaikan air yang mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga pujian penyembahan serta renungan yang terima pada pagi hari ini menjadi berkat dan boleh menjadi pegangan hidup kita semuanya sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari yang penuh berkat bersama Tuhan. Dan sampai jumpa di GMJ berikutnya. Tuhan berkati. God bless you. God bless you. Bless you.